Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para saudara semuanya, para jemaah rahimakumullah, marilah kita buka bersama kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwani fiddin, arsadani warsadakumullah. Bapak dan saudara semuanya, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan juga karunia yang banyak kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa bersama untuk menunaikan kewajiban sholat maghrib, dilanjutkan dengan thalabul ilmi atau pengajian di masjid yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan merupakan bentuk amal soleh dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabatullah, dan semoga kita dicatat menjadi orang-orang yang senantiasa untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga menjadi orang-orang yang taat. Selanjutnya nanti kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan juga salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para handai tolanya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin termasuk kita yang hadir di malam hari ini. Semoga kita mendapatkan besok di akhirat, mendapatkan syahadahnya, persaksiannya bahwa kita seorang mukmin dan umatnya, dan juga mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, marilah kita sambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran 160, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Seruan ini dan perintah ini sangat mesra sekali, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera meminta, memohon, mencari ampunannya dalam rangka untuk masuk surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Berarti dari sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, konsep dalam Islam itu seseorang masuk surga dengan syarat harus mendapatkan maghfirah, harus diampuni dosanya, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Karena di akhir ujung sirat, sebelum kita masuk ke surga itu nanti ada peradilan Allah, di mana Allah akan mengadili dan menghisas
semua manusia dan jin yang akan masuk surga untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Bahkan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan sifatnya yang Al-Ghafurur Rahim, sifatnya yang menjadi pengampun, dan juga Al-Aziz, Azizur Rahim, menjadi hakim yang paling adil dan maha penyayang atas hamba-hambanya. Sehingga di situ binatang bertanduk atau kambing bertanduk itu akan dihadirkan bersama dengan kambing yang tidak bertanduk, sehingga orang yang zalim itu akan dihadirkan bersama orang yang dizalimi. Di situ kemudian dikisos, karena tidak ada jual beli, karena tidak ada syafa'ah, yang ada adalah kisos, di mana di situ harus selesai urusan antara hak adami, yakni hak antara manusia dengan manusia, sehingga pada saat itulah kemudian mereka masuk surga dalam keadaan bersih suci. Itulah seruan Allah, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kalian untuk masuk mencari ampunan Allah. Bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah, yang ampunan Allah itu merupakan syarat wa jannatin arduhas samawatu wal ardu, yang akan menjadi syarat masuk surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah konsep dalam Islam. Maka hari ini kita hidup di dunia, hari ini kita beribadah adalah dalam rangka untuk mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahwa ampunan Allah itu luas, dan ampunan Allah itu lebih didahulukan daripada murkanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal itu. Maka jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Maka diperintahkan bagi kita untuk yang pertama kali dalam rangka untuk mencari maghfirah Allah itu dengan cara bertaubat. Ini adalah fungsi yang pertama dalam mencari maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bertaubat, karena dosa-dosa kita, karena maksiat kita tetap akan berlangsung sementara kita tidak bertaubat. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzilahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini berkenaan dengan perintah kita untuk bertaubat dalam rangka untuk mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di mana taubat adalah merupakan syarat diterimanya amal-amal yang lain, sehingga taubat ini menjadi sesuatu yang pokok bagi orang-orang yang berdosa. Taubat, apalagi disebutkan di sini taubatan nasuha, adalah berhenti dari maksiat dan tidak akan mengulangi lagi. Berhenti dari dosa dan tidak akan mengulangi, itulah makna taubatan nasuha. Maka berhenti dari maksiat, berhenti dari dosa merupakan hal pertama untuk menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mau tubu ilallahi taubatan nasuha, siapa saja yang mau taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yukaffiru anhum sayiatikum. Yukaffiru ankum sayiatikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Para ulama berselisih pendapat, dan yang paling banyak adalah bahwa ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang ada kaitannya dengan pidana, dosa-dosa yang ada kaitannya dengan
hak-hak adami maka harus ditunaikan. Seperti utang piutang, seperti mencuri, seperti korupsi itu harus dikembalikan. Itu. Kemudian kalau dosa itu berkaitan dengan tindak pidana, maka harus diselesaikan dengan peradilan. Termasuk membunuh dengan kisos kalau diputuskan kisos. Kemudian kalau mencuri harus potong tangan. Kalau itu sesuai dengan lebih daripada setengah nisab, ya, atau ya, zina, kemudian kalau muhsan itu harus dirojam. Itulah kaitannya. Itu kalau Islam itu tegak. Islam itu kalau tegak. Kalau seperti Indonesia, ya para ulama memberikan nasihat, kalau bisa jangan melakukan dosa besar. Kalau sudah terlanjur banyak-banyak untuk istighfar. Jadi tidak ditegakkannya had atau tidak ditegakkan peradilan karena peralatan atau perangkatnya belum tersedia. Itulah taubatan saudara-saudara semuanya yang harus kita pahami. Jadi kalau kita mempunyai dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita rasa itu sebagai sebuah kemaksiatan, maka harus berhenti. Itu namanya taubat. Lain halnya ketika kita itu istighfar. Istighfar bagian daripada tobat, namun belum tentu istighfar itu memiliki kans untuk berbuat dosa. Kadang-kadang orang istighfar itu memang karena sedang zikir, sedang mengadakan zikir kepada Allah, atau dia memang diperintahkan banyak ayat, ya, sebagaimana dalam surat Muzammil yang terakhir disebutkan fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu semuanya karena memang istighfar itu memiliki fadilah yang banyak. Nah, hari ini kita lihat dulu bagaimana dosa-dosa kita. Adakah dosa besar? Kemudian kita bertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Apalagi kalau melaksanakan as-sab'al mubiqat, melaksanakan 7 perkara yang membinasakan, maka segera saja bertaubat dan berhenti dari perbuatan itu. Yang hari ini masih marak di sekitar kita adalah riba. Jadi as-sab'al mubiqat itu adalah yang pertama adalah syirik. Insya Allah kalau kita syirik sudah pada tahu. Ya, apalagi syirik kubur. Syirik yang berkaitan dengan hal-hal yang mistik, insya Allah kita sudah jauh. Nah, kemudian ada sihir. Sihir mungkin juga sudah pada tahu itu dosa besar. Nah, ini ya, apa itu? Aklu riba, memakan harta riba. Ini yang mungkin masih banyak, ya, orang-orang yang menggunakan jasa-jasa bank konvensional yang kemudian belum merasa bahwa itu sebuah dosa besar karena dirasa umum. Ini dirasa umum. Riba itu dikira umum karena bunga itu baunya harum, jadi dikira umum. Atau aklul yatama, memakan harta anak yatim. Kalau ini pun juga mungkin di tempat kita sudah nggak ada. Ya, maka yang riba ini yang kalau masih ada yang kemudian mendepositokan hartanya dalam rangka untuk mencari bunga supaya bunganya tinggi, ya. Kemudian telekan itu atau bunganya saja yang untuk hidup, sementara pokoknya itu biar di deposito itu. Nah, itulah yang disebut hari ini yang masih umum tentang riba. Kalau bank pecit mungkin pada kipo-kipo karena dipeciti terus, ya. Atau bank titil ya wegah, nah dititili terus. Tapi kalau bank misalkan bank konvensional yang itu legal formal, seolah-olah itu hal yang lumrah, padahal ya padha wae. Gitu. Karena bunga bank dalam arti konvensional itu para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah riba. Ya, apalagi yang masih umum adalah menuduh perempuan baik-baik berzina. Ini kalau di sekitar kita bapak-bapak ibu-ibu itu sering gitu, yen eneng jago kluruk wayah jam 09.00 atau jam 10 itu pada celuluk.
Sing meteng sapa ya? Itu. Oh ketoke ngarep kuwi bendina digondoli. Dia tidak menghadirkan 4 orang saksi. Kemudian menyebut salah satu nama atau mentakyin seseorang, ini namanya menuduh. Ya, kalau saja itu benar, kalau dia tidak menunjukkan 4 orang saksi, itu dalam peradilan itu dia itu termasuk orang-orang yang su'us syahadah, persaksian yang buruk, maka malah nanti bisa dituntut balik untuk dicambuk. Ya, jadi hati-hati. Ya neneng pitik kluruk ya wis kuwi pitik sing agek ra normal ngono wae. Apalagi pitik kan sudah enggak ada sekarang. Pitik lanang jago itu. Ya, alhamdulillah mulai berkurang. Ya, jangan mudah-mudah untuk menuduh wanita-wanita ya, apalagi yang mukminah. Ya, yang mukminah itu untuk dituduh dengan macam-macam. Jangan sampai nanti kita jatuh kepada al-mubiqat atau kebinasaan. Lari dari perang. Oh, lari dari perang itu enggak ada perang itu. Oh, jangankan lari dari perang, mau perang saja itu enggak ada, atau kita mempersiapkan perang saja itu sudah wedi kok. Itu. Maka dosa yang terakhir ini mungkin juga jarang. Tapi sebagaimana materi pada bulan yang lalu, kita harus punya ghirah jihad, harus punya ghirah bahwa kita ini adalah para jundullah, ya, para hizbullah, harus punya jiwa fighter, jiwa perang. Itu abnaul qurub. Itu. Jadi nanti kalau penjajah datang lagi, kalau orang kafir macam-macam sama orang Islam, itu kita nggak boleh menolak ajakan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, itulah kita harus bertobat, apalagi dengan yang 7 ini. Ya. Kalau Imam Az-Zahabi itu menyebut ada 72 al-kabair. Nah, itu harus kita jauhi. Ya. Dan kita harus kalau melaksanakan bertobat dengan taubatan nasuha supaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam surat Al-Asr tadi. Dalam surat Tahrim, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi orang bertobat itu akan diampuni dosa-dosanya. Tentunya dosa-dosa kecil dan dosa-dosa yang dia kerjakan dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW ada wanita yang berzina. Itu dia bertobat kepada Rasulullah. Ya, wanita dari suku Makhzum itu. Tapi ditunggu sampai kemudian ditegakkan had. Itulah syaratnya. Ditegakkan peradilan. Nah, setelah kemudian wanita itu dirojam, kemudian ada darah yang nyiprat kepada salah seorang dari sahabat itu, kemudian sampai menyumpai, sampai Rasulullah SAW membersihkan nama wanita itu, bahwa kalau saja taubatnya wanita ini dibagikan dengan seluruh penduduk Madinah, ya, maka sudah mencukupi, lebih baik daripada taubatnya si wanita itu. Lah, betapa hebatnya taubat itu. Maka dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa taubat nanti di akhirat itu akan datang menjadi sosok manusia yang menyenangkan. Kalau laki-laki itu yang ganteng, perlente, gagah, gede dhuwur kayak Pak Waluyo mungkin. Yang nganggo lenga wangi, ambunya wangi. Kemudian datang kepada orang-orang kafir, orang-orang maksiat. Siapa kamu? Aku adalah taubat. Alangkah indahnya kamu. Itu. Kenapa kamu mendatangi orang-orang mukmin? Ya karena mereka itu ahlu taubat. Itu. Kalau demikian aku ikut sama kamu. Itu. Kemudian ada suara yang terdengar di bawah arsy. Itu menyebutkan bahwa hari ini taubat sudah tidak berlaku. Maka taubat yang berbentuk manusia yang perlente atau hebat ganteng tadi, dengan wajah yang bercahaya, dengan wangi parfum yang semerbak, mengatakan kepada orang-orang kafir yang bermaksiat, sesungguhnya dulu aku pernah menawarkan kepadamu. Dulu aku di dunia aku menawarkan diri kepadamu, tapi kamu menolak. Itulah orang-orang yang tidak mau bertaubat.
Ya, mereka besok itu akan gelo, kecewa. Itu. Ternyata taubat itu akan menjadi teman, akan menjadi syafaah bagi dirinya. Ya, ini yang pertama, supaya kita mendapatkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Taubatan nasuha. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, taubat ini jangan sampai kita tinggalkan. Banyak sekali ya tobat-tobat yang kita ucapkan, mungkin yang sering itu disampaikan para asatidzah itu kalimat astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam satu riwayat itu disebutkan kalau orang ini membaca 5 kali taubat ini, zikir taubat ini, astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, buih di lautan ngerti toh? Jenenge untuk segoro itu kalau sedang untuk itu ya kaya mego itu berjalan itu. Itu untuk mego saking banyaknya. Maka umat Islam yang banyak tidak memiliki manfaat itu disebut kal ghusa. Ghusaun itu apa? Namanya untuk segoro. Karena apa? Diombang-ambingkan ombak. Itu. Nah itulah taubat. Ya, kalau bisa kita itu melakukan sholat taubat ketika berhenti dari apa namanya, dari perbuatan maksiat atau dosa. Itu. Barang siapa melakukan dosa, kemudian setelah itu dia itu melakukan wudhu sebaik-baiknya, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, kemudian Allah akan mengampuni dosanya. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan sholat taubat. Ya, mengerjakan 2 rakaat sholat dengan sebaik-baiknya, mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Baik, yang kedua sekarang istighfar. Untuk menggapai atau mencapai maghfirah Allah itu dengan istighfar. Tadi kita sampaikan bahwa istighfar itu kadang-kadang tidak merasa berdosa, karena dirasa bahwa dia itu tidak melakukan perbuatan maksiat. Tapi yang namanya manusia itu adalah makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Manusia itu adalah orang yang senantiasa melakukan banyak kemaksiatan, walaupun kadang-kadang tidak disengaja. Pakai salat wah itu kadang-kadang itu maksiat kok. Entah maksiat itu batin, entah itu maksiat lahir. Ya. Allahu Akbar kalingan sing neko-neko itu biasa. Itulah setan. Kadang-kadang kita dibawa ke tempat-tempat yang menjijikkan, tempat-tempat yang maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat itu dalam sholat. Ya, segera saja kemudian kita kembali lagi untuk dalam keadaan sholat memfokuskan diri sholat. Apalagi dalam hal kita itu sadar tidak melakukan sholat, apalagi sedang sendiri. Godaannya lebih berat daripada kita orang ramai. Ketika ramai begini ini orang itu perkewuh kadang-kadang sama temennya. Tapi kalau sendiri itu diuji kita itu keikhlasan kita, diuji itu apa namanya iman kita. Lah maka dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu ayat, menurunkan satu ayat yang ayat itu sangat-sangat dibenci oleh iblis. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an saja iblis itu sudah sangat enggak suka, benci. Dan ini ayat dalam riwayat itu disebutkan bahwa iblis sangat benci kepada ayat ini. Apa itu? Surat Az-Zumar ayat 53. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa. Itulah yang membuat iblis itu kemudian gulung-kombing, merasa usahanya untuk menyesatkan anak Adam itu kemudian sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min khairin min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwas sami'un alim.
Disinilah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kabar. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan ada salah satu sahabat gara-gara diberitahu bahwa Allah menurunkan ayat ini, itu gara-gara ayat ini kemudian dia itu masuk Islam. Yang semula menjadi musuh bebuyutannya umat Islam. Ya. Kalau nggak salah itu adalah Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, dia adalah panglima Quraisy yang telah menjadi kunci kemenangan pada perang Uhud. Dialah yang menyergap pasukan panah ya. Pada saat perang Uhud ini adalah Khalid bin Walid ini. Maka dia adalah orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang brilian. Ketika ditawari masuk Islam itu orang gage-gage mlebu Islam. Karena apa? Tidak ada jaminan. Tapi setelah kemudian dibacakan ayat ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwat tawwabur rahim, maka kemudian dia masuk Islam. Ya, Islamnya Khalid bin Walid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan sebutan yang paling indah. Kalau biasanya Allah itu menyebut dalam ayat itu ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi khusus pada ayat ini Allah menyebut ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim. Yang disebut ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kans untuk masuk surga. Wahai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menganiaya dirinya sendiri. Wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang telah menganiaya dirinya sendiri. Artinya orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa itu banyak. Ya, banyak sekali. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo taubat. Itu. Di situ la taqnatu min rahmatillah, mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Artinya ojo mutung. Kamu dosanya banyak, kamu dosanya gede, jangan mutung. Itu. Jangan mutung dari rahmat Allah. Yang mutung rahmatnya Allah itu cuma iblis. Yang mutung dari rahmatnya Allah itu adalah orang-orang kafir. Wala tai'asu mir rahillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, itu perintahnya. Ya. Di sini menyebutkan ya hambaku. Betapa mesranya kalau kita itu disebut hamba Allah. Ya, diakui menjadi hambanya Allah. Kemudian disuruh untuk bertaubat. Tobatlah, jangan berputus asa, jangan lanjutkan dosa-dosamu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Ini kok gak ibad. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Ya, dalam kisah Israiliyat itu ada sebuah kisah bapak-bapak ibu-ibu. Ya, Nabi Musa itu kan nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, namanya Kalimullah. Suatu ketika umatnya Nabi Musa, Bani Israel ini adalah kena paceklik, kemarau panjang. Kemudian Nabi Musa ini punya inisiatif untuk sholat minta hujan, berdoa di tanah lapang. Kalau kita ya sholat istisqa, ya itu di tanah lapang, semua orang harus ikut. Orang Bani Israel itu semuanya harus ikut dan ikut semuanya. Kemudian setelah itu doalah, bermunajatlah Nabi Musa. Ya Allah, itu mungkin ya hamba-hambamu sudah membutuhkan air, mohon sekiranya engkau turunkan hujan. Tapi hujan enggak turun. Padahal duhanya itu sudah luar biasa. Dan Nabi Musa itu adalah kalimullah, nabi yang bisa munajat langsung kepada Allah, bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman atau memberi wahyu kepada Nabi Musa itu, wahai Musa, sesungguhnya di antara umatmu itu ada orang yang berbuat dosa, dosanya sangat besar. Itu. Maka kalau pengen doamu
diterima, suruh orang itu untuk keluar dari barisan itu. Kemudian Nabi Musa setelah itu ngomong sama Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang melakukan dosa. Gara-gara sampean itu doa kita nggak dikabulkan. Saya minta detik ini, saat ini Anda keluar dari barisan orang yang sedang berdoa gitu. Kemudian orang selingak-selinguk, kiwa tengen kira-kira sapa iki sing gawe dosa gedhe iki kok nganyel kemen gitu. Gara-gara orang ini nggak bisa turun hujan. Nah, dinteni lama nggak ada yang keluar waktu itu. Nggak ada yang keluar. Kemudian setelah itu Nabi Musa merasa yakin nggak ada yang keluar, berarti berbuat baik semua. Maka berdoa. Berdoa minta hujan, ya Allah, hambamu pada paceklik, nggak ada hujan lama, turunlah hujan. Baru begitu turun hujan, beres gitu. Heran Nabi Musa. Heran Nabi Musa. Loh ini nggak ada yang keluar, tapi Allah mengabulkan doa. Kemudian beliau munajah, ya Allah, siapa gerangan orang yang telah berbuat dosa dan kenapa engkau menyaksikan bahwa engkau maha tahu tidak ada yang keluar dari barisan, tapi engkau turunkan hujan. Gitu. Kan aneh ini. Tadi dikatakan suruh keluar orang yang berbuat dosa itu, tapi kenapa engkau turunkan hujan sementara nggak ada orang yang keluar? Maka kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya hambaku telah bertaubat. Wahai Musa, sesungguhnya orang yang berbuat dosa di antara kaummu tadi, di dalam itu ada orang yang sudah bertaubat. Gitu. Kemudian Nabi Musa pengen tahu kayak gerangan siapa itu ya Allah. Maka Allah mengatakan, aku tidak akan mengatakan kepadamu karena dia telah berlaku gaib, ya sir itu. Maka akan aku tutupi aib-aibnya. Itu. Jadi orang tadi ada orang yang berbuat dosa. Karena dia malu kepada manusia dan malu kepada Allah, gitu. Aku engko yang metu mesti diunyeng-unyeng, gitu. Kemudian dia itu tetap di tempat itu kemudian mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku tobat nggak akan berbuat seperti itu karena aku menghalangi turun rahmat-Mu, gitu. Nah, itulah yang membuat kemudian Allah menurunkan hujan, menerima taubatnya. Turun hujan dan Allah menutup aib-aibnya. Maka para ulama mengatakan di antara fungsi taubat itu adalah di samping dia itu mohon ampun kepada Allah, juga mohon ditutupinya aib-aib kita. Orang yang mengucapkan istighfar itu dalam rangka kita itu mohon ampun kepada Allah dan mohon ditutupkannya aib-aib kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita ditutup aib kita dari teman kita, dari saudara kita. Ya. Aib yang mungkin nanti bisa meruntuhkan reputasi kita. Aib yang mungkin akan membuat kita itu terpuruk. Sebagaimana kita tahu yang namanya Ahmad Sahroni hanya ngomong bodoh saja, pekok atau tolol itu ya. Itu kemudian viral karena apa? Ternyata disyuting. Nah, kemudian seluruh dunia menghujat dia. Setelah itu rumahnya dijarah itu. Kemudian karirnya kemudian diberangus. Nah, ini kan bahaya sekali. Maka ditutup aibnya. Itu baru di dunia. Ya. Kalau nanti di akhirat gimana ketika kita itu masa yaumul hisab. Ya. Padahal kita itu punya dosa banyak. Kitab kita itu mungkin kitabnya pating cangkurek, ya, isinya maksiat semua. Kemudian Allah tutup aib-aib kita. Kemudian seolah-olah kitab itu menjadi fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Ya, betapa bahagianya. Itulah salah satu fadilah daripada istighfar supaya kita itu ditutupi aib kita. Nah, istighfar banyak sekali bapak-bapak dan saudara semuanya. Kalau bisa yang paling utama namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, ibu-ibu itu so apal karo
apa itu nyanyian Malaysia itu apa sing terkenal itu? Oh, neng Sayyidul Istighfar apal. Ya. Bapak-bapak juga seperti itu. Dandang Gulo apal, Bengawan Solo apal, Indonesia Raya apal, tapi Sayyidul Istighfar apal, rugi. Mari kita hafalkan. Kalau nggak hafal ditulis saja kemudian dibaca bar salat, insya Allah 3 tahun hafal itu. Ya. Sayyidul Istighfar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar dengan hati yang penuh dengan keyakinan, kalau dia itu membacanya di pagi hari, sore hari mati, maka dia masuk surga. Ketika membacanya itu sore hari, pagi harinya mati, masuk surga. Jaminan. Ya, berapa panjang toh? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karo Indonesia Raya tuh, Indonesia Raya ini. Ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut rajanya, tuanya daripada istighfar. Kalau enggak itu istighfarnya Nabi Yunus. Ya, Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kurang ada yang lebih mudah, apa istighfarnya Nabi Adam. Ya. Dengan niku apal kabeh insyaallah. Napa niku? Itu astaghfirullahaladzim. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apal kabeh. Kalau enggak ya istighfar saja umum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan maghfirah Allah adalah dengan banyak melakukan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Furqan, yaitu wa man taba wa amana wa amilan amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatil hasanat. Maka barang siapa yang bertaubat dan dia melakukan amal soleh, beriman dan melakukan amal soleh, maka Allah akan menggantikan yang sayyi'ah itu dengan hasanah. Yang dosa-dosa itu akan digantikan dengan yang baik-baik. Dalam satu ayat yang lain disebutkan al-hasanatu yudhibnas sayyi'ah. Allah menggantikan perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Gitu. Banyak lakukan amal-amal soleh yang itu bisa menutup dosa-dosa kita. Kemudian yang tidak kalah penting bersabar. Nomor 4 yang bersabar dengan musibah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kehilangan, ya kemalingan, entah itu kapusan, ya entah itu sakit. Itu harus bersabar. Dengan bersabar seperti itu, kemudian itu menjadi mukafirah, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ya. Jadi satu yaitu dengan taubatan nasuha untuk mencapai maghfirah Allah. Yang kedua adalah dengan istighfar, senantiasa lesannya itu mengucapkan istighfar karena a'dzamud doa, seagung-agungnya doa. Ya, yang ketiga adalah dengan kita memperbanyak amal soleh. Yang terakhir adalah bersabar dari musibah-musibah, dari balak-balak yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai mukafirah atau sebagai penghapus dosa. Demikian Bapak-bapak dan saudara semuanya, semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah yang seluas langit dan bumi, karena hari ini kita menyambut seruannya untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaraah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.